Hai, balik lagi di Mari Share bersama Bi dan Mariza. Di video kali ini lagi-lagi aku mau membahas mengenai soal UKOM mengenai KB ya. So tanpa berlama-lama yuk kita ke videonya. Soal pertama, pertanyaannya adalah apakah rencana asuhan yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut ya. Oke, di sini kita note rencana asuhan. Kata kuncinya apa sih? Kata kuncinya di sini adalah akseptor AKBK ya, datang dengan keluhannya bercak darah sejak 16 hari yang lalu. Kemudian akseptor AKBK sejak 3 bulan yang lalu ya, jadi masih baru. Kemudian di sini kata kuncinya selanjutnya adalah keadaan ini sangat mengganggu ya, semuanya dalam batas normal. Kalau kita lihat di sini dengan kata kunci tersebut ya, jadi jawabannya adalah yang E, memberikan ibuprofen 3 kali 800 mg selama 5 hari. Ya, kita lihat jawaban yang lain. Kalau mengganti kontrasepsi lain itu terlalu dini ya, karena masih 3 bulan juga. Kemudian mencabut AKBK juga terlalu dini. Kemudian rujukan ke rumah sakit juga tidak diperlukan ya. Kemudian melakukan tes kehamilan juga tidak, karena di sini tidak ada kata kunci terlambat. Kita ke pembahasan ya. Oke, jadi dari tadi pertanyaan dan kata kuncinya yang merujuk pada mens yang tidak teratur atau spotting ya. Penata laksanaan mens yang tidak teratur atau spotting itu diantaranya adalah menjelaskan bahwa perdarahan ringan sering ditemukan terutama pada tahun pertama. Ini kalau pertanyaannya adalah tindakan awal apakah yang harus diberikan. Nah, maka jawabannya adalah yang A. Namun, kalau sudah mengenai rencana tindakan, kemudian juga ada kata kunci sudah mengganggu, maka kita berikan terapi. Kemudian, penata laksanaan yang kedua, apabila klien itu tetap mengeluh, ya terdapat perdarahan, dan ingin melanjutkan pemakaian AKBK, maka bisa diberikan ibuprofen 3 kali 800 mg selama 5 hari. Atau ASMEF 3 kali 500 mg selama 5 hari. Jika tidak membantu, bisa diberikan pil kontrasepsi kombinasi progestin ya, levonorgestrel, diminum 1 pil sehari selama 21 hari ya, dan diberikan etinil estradiol 1 kali 50 mikrogram selama 21 hari. Jika kondisi ini terus berlangsung, maka pertimbangkan penyebab lain yang tidak ada hubungannya dengan kontrasepsi. Soal kedua, pertanyaannya adalah tindakan awal. Apakah yang paling tepat untuk kasus tersebut? Kita lihat kata kuncinya. Di sini kata kuncinya adalah mengeluh menstruasi sudah 10 hari dan banyak. Kata kunci selanjutnya akseptor KB AKDR sejak 3 bulan yang lalu. Nah, ini berarti masih awal, ya masih baru. Mens lama dan banyak sudah 2 kali, berarti sudah 2 kali siklus ya. Semuanya dalam batas normal, benang AKDR terlihat. Jadi jawabannya adalah apa? Kalau tindakan awal itu jelas. Jawabannya adalah berikan KIE bahwa kondisi tersebut tidak berbahaya dan akan berkurang atau berhenti setelah penggunaan beberapa bulan. Karena apa? Di sini masih menggunakannya baru 3 bulan ya. Sedangkan pilihan B, C, D, dan E itu adalah rencana asuhan. Jadi harus jeli untuk pertanyaannya rencana tindakan atau tindakan awal. Oke, kita ke pembahasan ya. Di sini merupakan efek samping AKDR, yaitu mens banyak dan lama. Penanganannya ya, yang pertama yaitu yakinkan klien bahwa kondisi tersebut tidak berbahaya dan biasanya akan berkurang atau berhenti setelah penggunaan beberapa bulan. Kemudian yang kedua, dapat dilakukan pengobatan jangka pendek ya dengan asam tranexama 3 kali 500 mg selama 5 hari dimulai sejak perdarahan berlangsung, atau ASMEF 3 kali 500 mg selama 5 hari. Bisa juga dengan menggunakan ibuprofen 2 kali 400 mg selama 5 hari atau endometasin 2 kali 25 mg selama 5 hari. Sarankan untuk konsumsi FE jika terdapat kata kunci ibu mengeluh pusing, kemudian juga dilakukan pemeriksaan HB, ternyata HB-nya juga sudah berkurang atau HB-nya rendah atau disebut juga dengan anemia. Jika kondisi itu terus berlangsung, maka kita harus curiga bahwa mungkin mens banyak dan lama itu bukan dari kontrasepsinya tapi dari penyebab yang lain. Soal selanjutnya, pertanyaannya adalah bagaimanakah mekanisme alat kontrasepsi? Berarti kita harus tahu dulu nih, dia tuh pakai kontrasepsi apa. Kata kuncinya umur 34 tahun, kemudian P2A0, nifas 6 minggu. Dia konsultasi kontrasepsi.
Oke, berarti dia tanya-tanya nih mau kontrasepsi apa. Di sini ibu menginginkan kontrasepsi jangka panjang. Oke, berarti kita memikirkannya yang kontrasepsi jangka panjang ya, MKJP. Ada implan, ada IUD, MOW. Kemudian masih menyusui. Ibu berencana memberikan ASI eksklusif. Kemudian sudah menstruasi dan belum hubungan seksual. Di sini tekanan darahnya 140/90 ya. Berarti MKJP-nya yang tidak hormonal. Berarti pilihannya adalah MOW dan AKDR. Karena di sini tidak ada kalimat sudah tidak mau melahirkan lagi, sudah tidak mau memiliki anak lagi, kemudian sudah cukup dengan keluarga yang ia miliki misalnya ya, berarti kita lebih merujuk ke AKDR ya. Jadi mekanisme alat kontrasepsi dari AKDR itu apa ya? Menghambat kemampuan sperma untuk masuk tuba falopi. Oke, kita tandai dulu. Kemudian menekan ovulasi, ini kinerja dari hormonal ya. Kemudian mengentalkan lendir serviks juga hormonal. Kemudian mengurangi transfer sperma juga dia kerja dari hormonal. Mengganggu pertumbuhan endometrium juga dia mekanisme dari KB hormonal. Oke, berarti jawabannya yang tepat adalah yang A, menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke tuba falopi. Oke, ini dia pembahasannya ya. Kayaknya sudah jelas ya, di slide yang soal tadi juga sama. Kita next aja. Kita ke soal selanjutnya ya. Soalnya adalah berapakah sisa efektivitas waktu? Oke, kita note ya, sisa efektivitas waktu untuk kondar yang diberikan bidan pada klien yang paling mungkin untuk kasus tersebut. Kita cari kata kuncinya. Kata kuncinya adalah pengaman robek saat berhubungan dengan suami 1 hari yang lalu. Oke, kondarnya apa sih? Kondarnya adalah progestin 2 butir. Oke ya, jadi kalau untuk referensi yang lama itu kondar itu kan efektivitasnya 3 kali 24 jam ya. Namun teori terbaru menyatakan bahwa kondar itu efektif selama 120 jam atau 5 hari ya, 24 kali 5 ya. Jadi kalau di sini asumsinya itu adalah 1 hari itu 24 jam ya, kita asumsikan, maka 120 dikurangi 24 ya. Jadi jawabannya pasti adalah yang D. Yang E itu adalah efektivitasnya. Kondar itu efektivitasnya berapa lama? Kalau 72 jam itu terlalu sebentar ya, karena kan ini di sini hanya 1 hari. 48 dan 36 jam juga kurang tepat ya. Hati-hati teman-teman, hati-hati ya, karena referensi yang dulu itu adalah 3 kali 24 jam. Pasti teman-teman banyak yang terkecoh di jawaban B ya. Jadi di sini penting sekali untuk update ilmu ya, update ilmu dimanapun. Nah, kok bisa sih ada teori yang terbaru bahwa kondar itu efektif 24 kali 5 ya, atau 120 hari? Itu dari modul KB untuk pendidikan sarjana dan profesi bidan buku keempat ya. Ini tahun 2022. Ini aku ikut di Solo waktu itu ya, untuk dosen-dosen. Nah, di situ ada keterbaruan ilmu ya, bahwa kondar itu dapat mencegah kehamilan yang tidak diinginkan jika digunakan dalam jangka waktu 5 hari atau 120 jam setelah seks tanpa pelindung ya. Jadi tadi jawabannya adalah yang D, 96 jam. Oke, itu dia soal dan pembahasan hukum bidan ya mengenai KB atau keluarga berencana. Semoga membantu teman-teman dalam belajar. Sekian dulu video dari aku. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Komen mau bahas atau tahu materi tentang stase apapun itu, silahkan klik di kolom komentar. See you next time on my next video. Dadah!